Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini di kelas ini adalah program studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, ya. Kita sudah sampai kepada akhir dari pembelajaran kita, ya. Kebetulan amanah yang diberikan kepada saya yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Ya, saya spesifikkan menjadi metodologi penelitian pendidikan agama Islam, ya. Jadi bagaimana ilmu tentang metode, tentang cara dalam melakukan riset, ya, dalam melakukan kembali search itu mencari sebuah kebenaran yang didasarkan kepada tentu saja nilai-nilai Islam. Nah, dalam ruang lingkup metodologi penelitian kita menemukan ada dua arus besar, ya. Yang pertama adalah penelitian dengan pendekatan data-datanya itu kuantitatif, maka disebut dengan metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif. Tetapi kemudian berkembang juga bagaimana ternyata data dan juga sifat dari penelitian itu sendiri bersifat kualitatif, ya, non numerik, ya, sehingga kemudian muncullah pendekatan kuantitatif yang biasa di masyarakat disebut dengan metode penelitian kualitatif. Tadi kualitatif maksudnya, ya. Jadi kuantitatif itu adalah adanya angka dengan statistik, sementara kualitatif itu adalah non angka tanpa angka dengan menganalisis dari makna, kemudian simbol, kemudian teks, kemudian fenomena yang ada di masyarakat yang tidak dikuantifikasi. Nah, dua pendekatan ini kemudian juga melebur menjadi satu, ya. Ada menggunakan istilahnya itu explanatory, ada menggunakan exploratory yang menjadi istilahnya adalah mixed method, yaitu menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah kuantilatif. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa berbagai pendekatan itu dilakukan? Bahkan sekarang misalnya Prof. Amin Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga menyebutnya disebutnya itu dengan apa? Integrasi keilmuan, ya. Bahwa misalnya Islamic Studies, ya, bisa juga masuk ke dalam pendidikan agama Islam. Pada masa lalu Islamic Studies itu selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu normatif. Tadi misalnya ayat-ayat tarbawi, nilai-nilai pendidikan dalam kitab manakib, misalnya nilai-nilai pendidikan ataupun pemikiran pendidikan misalnya Badiu'zzaman Said Nursi, ya, kemudian juga Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi dan lain sebagainya. Jadi awalnya, ya, selalu penelitian itu, ya, dalam Islamic Studies itu adalah normatif. Tapi kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga berkembangnya apa, disiplin ilmu, terutama metodologi, maka kemudian pendidikan agama Islam pun mengadopsi dari, ya, pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme atau positivistik, ya, dengan berbagai jenisnya, regresi linear sederhana, korelasi, regresi linear berganda, kemudian nanti bisa menggunakan SEM, kemudian juga menggunakan PET analisis yang kemarin kita sudah bahas kilas-kilas, gitu, ya. Artinya kemudian ilmu pendidikan agama Islam sendiri kemudian mengadopsi, ya, statistik kuantitatif sebagai metode penelitian. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka ilmu, ya, metode penelitian atau metodologi penelitian pun berkembang, ya, kita sebut sebagai memperkaya dari khazanah apa disebut dengan positivisme yang disebut istilahnya dengan post positivisme. Ada strukturalisme, ada fenomenologi sampai ke marxisme, ada teori gender, teori kritisisme dan lain sebagainya, ya. Maka kemudian berkembang metode penelitian yang basicnya, dasarnya dan juga datanya itu adalah kualitatif. Kenapa seperti itu? Karena manusia, ya. Tadi kalau kuantitatif, ya, orang-orang kualitatif mengatakan kuantitatif itu sebenarnya lebih spesifiknya itu digunakan untuk penelitian yang sifatnya itu non human, bukan manusia, ya. Bisa apa, benda, kemudian juga bisa tumbuhan yang dia itu statis, ya. Sementara manusia dengan berbagai karakternya yang berubah-ubah, yang berbeda-beda, maka harus ada pendekatan khusus. Maka kemudian ilmu sosial memunculkan paradigma post-positivisme, ya, dengan metode penelitian pendekatannya adalah kualitatif. Nah, salah satu yang berkembang cukup
banyak di barat itu adalah mulai dari antropologi yang nanti memunculkan etnografi. Etnografi sekarang mengalami perubahan juga, bukan perubahan, perkembangan menjadi virtual etnografi atau netnografi. Kemudian sosiologi juga berkembang, bukan hanya sosiologi perkotaan, tapi ada sosiologi pedesaan, bahkan ada tadi sosiologi yang sifatnya itu virtual atau digital. Kenapa? Karena saat ini sendiri ya kita sendiri berada pada interaksi di alam maya, maka disiplin ilmu terkait dengan sosiologi digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, sebelum ke sosiologi digital, kita bicara tentang rumpun disiplin ilmu pendidikan agama Islam yang awalnya tadi normatif, kemudian masuk ke kuantitatif, bukan masuk ya, artinya menggunakan mengadopsi ilmu kuantitatif ya, atau lebih tepatnya pendekatan kuantitatif. Kemudian sekarang pun ilmu pendidikan agama Islam mengadopsi ya metode penelitian dari ilmu-ilmu sosial. Salah satunya adalah sosiologi pendidikan agama Islam. Nanti ada antropologi pendidikan agama Islam. Nanti ada etnografi pendidikan agama Islam, fenomenologi pendidikan agama Islam, sampai kepada netnografi pendidikan agama Islam. Why? Kenapa? Ya limadha? Karena sekarang pendidikan itu juga bukan hanya fisik ya, tetapi kita juga di dunia maya. Saya lihat di sini ada Pak Ibu Sabria, ada Pak Ahmad Hudzaifah, ada Ibu Heni, ada Pak Ustadz Nasihuddin. Ya, ini kan kita di ruang digital. Nah, di ruang digital sendiri interaksinya itu kelihatan. Ya, itu akan memunculkan disiplin-disiplin ilmu baru lagi. Itu nanti ke digital ke depannya. Oke, saya kembali kepada rumpun ilmu atau disiplin ilmu pendidikan agama Islam yang juga mengadopsi dari ilmu sosiologi yang kemudian menggunakan sosiologi, menggunakan istilah sosiologi pendidikan agama Islam. Nah, karena ruang lingkupnya atau disiplin ilmunya itu adalah sosiologi pendidikan agama Islam, maka kemudian metode penelitian yang digunakan juga adalah dari disiplin ilmu sosiologi. Tadi saya sebutkan, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang interaksi ya antara satu individu dengan individu lain, antara satu komunitas lain, jamaah dengan jamaah lain, ya masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Berarti dalam ranah pendidikan agama Islam, sosiologi pendidikan agama Islam itu adalah ya interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan murid, siswa dengan murid juga ya, siswa dengan guru, kemudian guru dengan kepala sekolah, siswa dengan kepala sekolah, bahkan ini juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itulah sosiologi pendidikan agama Islam. Nah, karena ingin mengkaji, kenapa sih misalnya sekarang itu anak-anak kok bicaranya itu kadang suka apa ya kasar gitu ya, kata-kata yang tidak baik. Kenapa itu muncul? Oh, itu karena salah satunya adalah karena hasil interaksi antara dia dengan temannya, tapi bukan teman yang fisik, tapi dia teman digital. Kita lihat misalnya di game online misalnya ya, bagaimana interaksi antara pemain game online yang rata-rata itu adalah anak-anak gitu ya, mereka dengan bahasa-bahasa yang menurut saya ya jelas tidak Islami gitu ya, bertentangan dengan saya. Maka itu dikaji kenapa muncul itu. Itu adalah sosiologi pendidikan agama Islam dan itu berkembang. Nanti masuk juga sebenarnya ke kemarin ada teman di apa NTT itu dia dikaji di Magister Pendidikan Agama Islam mengkaji tentang interaksi misalnya kaitan dengan moderasi. Moderasi itu kan bagian juga dari interaksi antara kita umat Islam dengan umat yang lainnya. Ya, nah kayak gimana nih? Berarti ya pendidikan agama Islam menjawab moderasi beragama misalnya gitu ya. Nah itu umat Islamnya. Kemudian kalau umat non Muslimnya sendiri ya sebenarnya mereka siswa-siswa non Muslim itu kayak gimana sih interaksinya dengan siswa Muslim ya. Maka penelitiannya mungkin tidak bisa jadi kita membuat penelitian di Bali misalnya gitu ya. Ini tanpa merendahkan atau tanpa istilah itu mencari kesalahan ataupun juga istilahnya itu apa mendiskreditkan dari agama dan kepercayaan orang lain tidak, karena kita murni penelitian. Nanti kalau masuk ke ranah istilahnya benar tidak itu masuknya ke normatif gitu ya. Misalnya saya mau buat penelitian tentang seperti apa sih sebenarnya interaksi antara siswa Muslim dengan Hindu di Bali ya, perspektif mereka yang Hindu itu kayak gimana sih siswa Hindu terhadap yang Muslim misalnya, yang lain yang mungkin Muslim yang Muslimah yang siswa perempuan ini dia pakai jilbab, yang lain nggak pakai jilbab ya karena memang Hindu misalnya, ini kayak gimana nih. Itu adalah bagian dari sosiologi, berarti membuka diri kita ya, mindset open mindset kita untuk
bisa betul-betul saat ini adanya interkoneksi, interrelasi, integrasi berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin bisa dikembangkan saat ini. Dan itu memang tugas dari akademisi. Kenapa? Ya sebenarnya munculnya itu dari masyarakat. Ya dari masyarakat gimana nih ketika kemudian terjadi interaksi antar siswa non Muslim atau mungkin ada mungkin nggak nih ada di beberapa tempat kalau di perguruan tinggi udah biasa ya perguruan tinggi Islam tapi yang mengajarnya itu adalah pendeta non Muslim. Ya kita bayangkan kayak gimana nanti ketika misalnya nih ya misalnya dengan aturan yang ada di madrasah ternyata ada siswa non Muslim. Aduh, kayak gimana nih jadinya itu ya. Makanya kalau di perguruan tinggi itu ada katanya itu Universitas Muhammadiyah cabang Kristen gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak tepat sih, bukan seperti itu ya. Bukan tapi kan aturan yang ada setiap ada siswa yang agamanya beda maka diajar oleh agama yang lainnya. Sama juga ya di sekolah non muslim juga ada guru PAI misalnya. Nah interaksinya itu seperti apa? Itulah yang digali. Tujuannya adalah tentu saja. Kenapa tujuan dari sosiologi pendidikan agama Islam ini adalah akan terjadinya atau terwujudnya interaksi yang baik, ya komunikasi yang baik. Nanti kalau komunikasi masuk juga ke dalam ilmu komunikasi. Makanya ada mata kuliah komunikasi dalam pendidikan agama Islam atau komunikasi pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran itu ada proses komunikasi, ada proses interaksi, sosiologinya. Nah, seperti itu ya. Artinya terakhir dari saya sebagai closing remark di mata kuliah ini bahwa ya kita ini alhamdulillah kita bisa diberikan hidayah serta inayah, bisa belajar, kita bisa kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah ini, maka kita belajar lagi. Ya kita baca buku lagi, kita mungkin bisa lihat di YouTube, kita lihat di berbagai sosial media, ilmunya bisa berguru juga, ya bisa ke berbagai teman-teman sebaya. Saya juga sangat belajar nih di kelas yang 5C ini, menurut saya sangat luar biasa sih. Saya sangat banyak belajar sekali. Jadi intinya tadi kita banyak lebih membuka diri kita, banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui, dan ilmu itu terus berkembang sehingga bisa jadi ke depan itu akan muncul disiplin-disiplin ilmu yang misalnya dulu nggak ada tuh pendidikan anak usia dini, sekarang sudah ada jurusannya, sudah ada prodinya dari mulai S1, S2 gitu ya, S3 pun ada konsentrasi dari pendidikan anak usia dini gitu ya. Di ilmu-ilmu sains itu juga banyak sekali ya, ilmu kedokteran misalnya sudah ada dulu kan sudah ada dokter khusus dokter gigi sudah ada, nanti ke depan ada dokter gigi atas, ada dokter gigi bawah, ada dokter gigi susu gitu ya. Itu sudah ilmu itu akan terus berkembang sehingga pendidikan agama Islam yang kesannya itu kecil itu akan menjadi sangat luas sekali. Apalagi kita punya 4 mata pelajaran yang itu tentu akan terus berkembang. Nah, demikian in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allah astaghfiruka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.